Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut untuk mereview video dari saudari Rafa Naura. Dari jurnal yang pertama, saya mendapatkan judul jurnal yakni konsep makom dan ahwal, makna dan hakikatnya dalam pendakian menuju Tuhan. Ajaran agama merupakan aspek penting bagi setiap manusia. Makna hidup beragama bagi pemeluknya adalah mencapai derajat mulia di hadapan Tuhan mereka. Banyak jalan yang ditempuh untuk mematangkan jiwa manusia menuju derajat yang sempurna. Dalam Islam, derajat manusia berbeda tingkatan antara satu dengan yang lain. Dalam hal dekat tidaknya dengan Sang Pencipta, pendakian menemukan Tuhan dalam konsep Islam disebut dengan makom. Dalam mendapatkan makom-makom tersebut, banyak anak tangga yang harus dinaiki di sisi lain. Dalam dunia sufi, dikenal istilah ahwal. Berbeda dengan makom, ahwal merupakan anugerah Tuhan kepada seseorang tanpa harus diusahakan. Sedangkan makom adalah posisi yang didapat berdasarkan usaha manusia. Semakin tinggi tingkat pengorbanan seseorang mendaki makom-makom yang ada, maka semakin tinggi pula tingkat kemuliaan di hadapan Tuhan. Kata kunci dari jurnal yang pertama yakni makom ahwal tasawuf. Lanjut ke jurnal yang kedua, yakni saya dapat judul dengan konsep tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan konsep tasawuf yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam dunia Islam. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia tasawuf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan library research. Sumber data diambil dari buku, jurnal, artikel, dan referensi yang lain. Yang berkaitan hasil dari penelitian ini adalah konsep tasawuf dari Imam Al-Ghazali bermakna keikhlasan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia. Yang kedua, hubungan itu didasarkan pada moralitas. Hubungan dengan Allah didasarkan pada keikhlasan, yakni ketulusan niat atau ketulusan hati yang ditandai dengan meniadakan kepentingan diri dari pemenuhan perintah Allah. Jurnal yang ketiga saya dapat dengan judul konsep akhlak tasawuf dalam proses pendidikan Islam. Ajaran tasawuf semakin dibutuhkan pada masa globalisasi saat ini sebagai upaya meminimalisir keburukan, juga kesenjangan sikap manusia baik kepada diri sendiri, sesama manusia, dan juga Allah Ta'ala. Pengamalan tasawuf yang dicontohkan para sufi pada umumnya memberikan sisi nilai-nilai religius yang membuahkan suatu perilaku akhlak mulia. Akhlak mulia memberikan harapan untuk terbentuknya peradaban yang maju dan tidak mengabaikan nilai-nilai ketuhanan yang selalu ada pada kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah terbentuknya sebuah konsep keilmuan mengenai akhlak tasawuf yang berkesinambungan pada proses pendidikan Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, analisis isi bacaan, dan deskriptif analisis dari berbagai sumber terkait. Jurnal yang keempat saya dapat dengan judul Perjalanan Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali dalam Pendidikan Islam, dari tahap takhalli hingga tajalli. Imam Al-Ghazali sangat populer di lingkungan umat Islam. Umat Islam amat jarang yang tidak mengenal tokoh ini. Sejumlah kitab karya Imam Al-Ghazali menjadi objek kajian di berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi Islam, baik di dalam maupun di luar. Untuk mengetahui pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam, temuan penelitian ini adalah Imam Al-Ghazali dilahirkan di suatu kampung kecil Ghazalah, kota Tus, provinsi Khurasan, wilayah Persia, yakni di negara Iran, pada tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi atau 1058 Masehi. Cara pemikirannya adalah termasuk tasawuf sunni yang berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurutnya, taubat adalah hal pertama yang harus dilalui oleh seseorang salik. Dengan perkataan lain, tak ada salik yang tak melalui maqam taubat ini. Inilah yang disebut sebagai fase takhalli, yaitu mengosongkan diri dari dosa-dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama yang potensial mengotori hati seorang salik.
Selesai menjalani fase takhalli, setelah itu salik memasuki fase tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang baik, bukan hanya berakhlak baik kepada manusia melainkan juga kepada Allah. Jurnal yang kelima saya dapat dengan judul Tasawuf Akhlaki, relevansinya terhadap sikap penolakan akhlak tercela, perspektif Islam. Studi ini mengkaji tentang relevansi tasawuf akhlaki dengan sikap penolakan terhadap akhlak tercela, mazmumah, perspektif Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kemerosotan akhlak yang semakin jauh dari ajaran Islam dan cenderung melakukan akhlak tercela yang didasari nafsu duniawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan ajaran atau tahapan tasawuf akhlaki dalam menghindari akhlak tercela dalam diri umat muslim. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman, yang meliputi 3 tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang signifikan antara tasawuf akhlaki dengan sikap penolakan terhadap akhlak tercela. Jurnal yang keenam saya dapat dengan judul Integrasi Fikih dan Perspektif Tasawuf Tarekat Tijaniyah, praktik zuhud yang menitik beratkan pada amal soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melaksanakan ibadah yang terkait dengan aspek lahiriah masih saja dilakukan di kalangan umat Islam sendiri. Bagaimana pandangan tarekat Tijaniyah dalam menyikapi fenomena yang terjadi? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kerukunan dalam praktik fikih dan tasawuf dari perspektif tarekat Tijaniyah. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan menggunakan objek penelitian kepustakaan yang dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan konsep kerukunan dalam praktek fikih dan fikih di tarekat Tijaniyah dan membahas biografi Syekh Ahmad At-Tijani sebagai pendiri tarekat At-Tijani. Jurnal yang ke-7 yakni saya dapat dengan judul Tasawuf sebagai basis internalisasi karakter humanis umat Islam Indonesia. Studi kasus pesantren di Yogyakarta dan Madura. Penelitian ini berfokus pada dampak pengajaran tasawuf dalam proses internalisasi karakter humanis santri di kedua pesantren tersebut. Metode penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren tersebut memanfaatkan literatur tasawuf Al-Ghazali sebagai rujukan utama proses pengajaran dan terbukti berperan besar dalam internalisasi karakter humanis bagi santri pada umumnya. Ada 2 nilai besar yang dapat dipelajari dari ajaran tasawuf dalam membentuk karakter humanis ini. Pertama, yakni persepsi tentang Tuhan. Tasawuf memandang Tuhan sebagai entitas yang maha perkasa dan maha penyayang. Persepsi ini bersumber dari konsep raja atau harapan, taubah, dan rahmat, kasih sayang. Dan yang kedua, persepsi tentang manusia. Kata kunci yang saya dapat dari jurnal yang ke-7 yakni tasawuf, humanis, pesantren, dan internalisasi. Lanjut ke jurnal yang ke-8, saya dapat dengan judul Akhlak Tasawuf Basis Pendidikan Multikultural di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sikap akhlak yang diajarkan ilmu tasawuf dapat menjadi landasan pendidikan multikultural. Metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif fenomenologis dengan melalui pendekatan wawancara mendalam dan pengenalan langsung di lapangan. Setelah observasi, adapun hasil dari penelitian ini adalah desain pendidikan multikultural yang berbasis akhlak tasawuf, kolaborasi antara konsep pendidikan multikultural di satu sisi dan perilaku sufi pada ajaran tasawuf di lain sisi. Kata kuncinya yakni akhlak tasawuf basis pendidikan multikultural. Jurnal yang ke-9 yakni yang berjudul Epistemologi Tasawuf sebagai nilai utama pembinaan akhlak. Tasawuf dilihat sebagai sumber pengetahuan moral yang membentuk akhlak seperti jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Memperkuat konsep bahwa tasawuf mengajarkan keadilan dan tanggung jawab sebagai bagian dari penyucian diri.
Jurnal yang ke-10 saya dapat dengan judul Hukum Islam dan Toleransi Tasawuf atas Budaya. Yakni menjelaskan bagaimana tasawuf bersikap fleksibel dan toleran terhadap berbagai budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan saya memperkuat argumen bahwa tasawuf selalu mempromosikan keadilan dalam keberagaman serta menghormati hak kelompok yang berbeda. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.